Baik, selanjutnya Riyadhus Shalihin tentang keutamaan Qiyamul Lail, hadis 1178. Doa dikabulkan pada malam hari, tiap malam. Baca hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikannya kepadanya, dan waktu itu ada pada setiap malam. Nah, lihat kalimatnya ya, ada pada setiap malam. Tidak disebutkan jam berapa. Cuma disebutkan apa? Setiap malam. Dia minta doa untuk urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia apa coba? Urusan akhirat tuh, urusan akhirat apa? Masuk surga, selamat dari neraka toh? Urusan di akhirat nanti dimudahkan semuanya. Nah gitu ya. Sekarang urusan dunia apa? Utang, wis masuk. Apa lagi? Nah, panen, wis masuk. Apa lagi? Jodoh masuk. Apa lagi? Hah? Penyakit diangkat, wis masuk. Apa lagi? Hah? Dapat istri yang solehah masuk nggak? Masuk. Istri yang cerewet? Suatu waktu istri butuh cerewet juga sama jenengan itu. Apalagi lihat bojone iki malas-malas banget. Ya. Istrinya sudah rajin-rajin sholat, suaminya gak berangkat-berangkat ke masjid. Kalau nggak dicerewetin terus nggak diapain coba? Dicewer gitu Pak. Kan butuh kayak gitu. Nah itu kebaikan dunia ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mintanya pada saat kapan tadi? Malam hari. Jam berapa? Di sini tidak disebutkan. Ya, pokoknya malam hari. Namun nanti ada waktu spesialnya dari malam hari tadi. Baca faedah hadis. Pertama, seluruh malam punya peluang akan diijabahnya doa. Maka dianjurkan untuk berdoa pada seluruh waktu pada malam hari, karena bisa jadi bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Nah itu. Terus yang kedua, sudah sepatutnya bagi seorang muslim berdoa hanya dalam kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat. Jangan sampai berdoa yang mengandung dosa dan memutus silaturahim. Nah doanya itu minta pada Allah yang berisi kebaikan. Gak boleh doa celaka untuk orang, gak boleh untuk anak, gak boleh untuk istri, gak boleh untuk saudara gitu. Doa-doa jelek gak boleh. Ya, saya pernah sebutkan ada dua sebab. Siapa tahu gara-gara doa jelek ini tergabul juga doa itu langsung. Ada dua sebabnya. Yang pertama, itu saat doa jelek tadi diucapkan bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Yang kedua, doa itu bisa terkabul karena malaikat aminkan. Ya, malaikat aminkan lagi. Dia berdoa jelek terus malaikat amin, itu terkabul itu. Dan ini sulit ditarik kalau sudah terwujud itu. Ya, makanya kalau mau berdoa cukup dengan doa-doa yang baik. Misalnya bapak ibu dapati anak nakal sekali, anak sendiri, nggak boleh doakan dia celaka nanti di tengah jalan, nggak boleh. Awas kowe le, sesok kowe kayak ngene terus ya, tunggu aja nanti celaka kamu. Tenan. Pas malaikat tadi kabulkan terus apa tadi? Bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Mungkin dia berdoa pas hari Jumat. Hari Jumat waktu terkabulnya doa. Kalau sudah terucap tadi sulit ditarik lagi loh itu. Kalau belum terwujud bisa ditarik lagi. Minta pada Allah, ya Allah maafkan saya atas doa jelek kemarin, ya Allah tolong berikan kebaikan untuk yang saya doakan tadi. Biar nggak jadi. Karena kalau sudah terjadi kayak gitu sudah, orang yang berdoa tadi akan menyesal terus. Terus yang berikutnya. Tengah malam yang terakhir adalah waktu doa yang paling afdal dan paling disenangi, karena dalam hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
bahwa doa yang paling didengar adalah doa pada pertengahan malam terakhir. Nah, hadisnya wa an Abi Umamah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a yasma'u qala jawfal lailil akhir wa dubura salawatil maktubati rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Nah, 2 waktu ya. Pertengahan malam terakhir berarti setelah ya jam 11 ke atas, jam 12 ke atas. Yang kedua pada ba'da sholat 5 waktu. Jadi dalil boleh berdoa ba'da sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pengumuman belum boleh gerak. Ini belum pertanyaan belum muncul nih sebentar. 1, besok Jumat apa? Jumat apa? Oh, Jumat Kliwon tuh saya ngisi di LP ya saya. Besok saya masuk penjara. Ngisi Pak. Teman yang di penjara kita tobat gitu. Besok masuk LP itu. Nanti paling ketemu orang Wonosari, orang apa itu ada aja. Sampai Wong Panggang juga ada itu. Kalau saya tahu orang dekat sini tuh marahin di penjara langsung itu. Sampai saya pernah mukul meja itu gara-gara tahu itu Wong Panggang itu. Lewat tiap hari depan sini gitu. Masuk saya marahin di tempat langsung. Kok bisa kamu itu? Dia bilang dia waktu itu apa? Kenapa kamu masuk sini? Saya pasang nomor togel Ustaz. Orang mungkin. Terus dia bilang narkoba. Saya percaya kalau kamu narkoba. Nah, besok masuk lagi itu. Nah, masuk penjara. Ya, habis Jumatan. Mau ikut? Malam Sabtu di Karangreja tetap ada seperti biasa. Ya, malam Sabtu nji. Terus Sabtunya Sabtu apa? Legi atau Kliwon? Legi. Paginya di Sidoarum di Jalan Godean sana. Kemudian sorenya seperti biasa ba'da asar di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Terus malamnya itu saya ngisi di Bantul, di Masjid Agung Bantul. Terus ahadnya ahad apa? Paing. Ahad Paing yang pertama ba'da subuh. Subuhnya besok langsung habis. Sholat sunnah langsung sholat. Subuhnya terus selesai 5:30 nanti tetap ada kajian pagi Bulughul Maram. Terus jam 6 saya ngisi di Karangmojo di Ponpes Darul Mujahidin yang dekat pasar Karangmojo itu loh. Ya itu ada kan Ponpesnya. Ya itu masjid baru dibangun oleh DS, sudah selesai, sudah diresmikan kemarin. Besok mau diresmikan sama peletakan batu pertama untuk gedung asrama kalau nggak salah. Terus jam 9 untuk warga Rongkop Giri Subo di SMK Komplek SMK Muhammadiyah. Betul Ji? SMP SMK Muhammadiyah Rongkop. Ya nanti diingat jamnya jam 9. Saya habis dari Karangmojo soalnya baru ke Rongkop. Terus malam Seninnya, malam Senin nggak ada. Nanti saya beritahu nyusul. Ahad sorenya itu saya ngisi di Pogung. Nanti di masjid kalau jadi di masjid LDII. Saya ngisi di situ karena mau pindah haluan mereka. Hah? Pindah haluan. Kalau jadi. Baik, tanya dari radio monggo. Wonten saking WA baca Rudi. Bagaimana ada kita terhadap tali pusar plasenta bayi yang baru lahir? Biasanya wong kene diapain? Ditanam di mana? Depan rumah terus? Dikasih lampu untuk apa? Biar terang. Iya, untuk apa terang? Hah? Nganggo AC mboten? Mboten. Kenapa dikasih lampu? Ibu-ibu kenapa dikasih lampu? Biar terang. Iya, gitu alasannya. Ikut-ikutan.
Ya kalau bisa besok nggak diikuti lagi. Gitu Nji. Terus diapain Ustaz? Dikubur kayak biasa. Ya nggak ada keistimewaan khusus, nggak ada tadi, nggak ada dia punya manfaat apa gitu, nggak ada. Itu cuma suatu yang dibuang gitu saja. Ini nggak punya pengaruh apa-apa gitu loh. Untuk yang lahir juga enggak, untuk orang tua juga enggak. Paham ini? Ya, terus tak sebut. Sesuk istri ini hamil meneh, lahiran gitu Nji. Baik. Baca lagi satu. Saya diberi perhiasan oleh saudara saya. Ya. Pada saat saya buka, ternyata ada ukiran nama saya di perhiasannya, Ya. dan di suratnya tertulis pesanan. Dari peristiwa ini kan berarti termasuk riba nasiah, karena perhiasan yang diberi oleh saudara saya tidak serah terima secara tunai pada saat pembelian. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengenakan perhiasan Apa dia beli tersebut? atau dikasih gratis? Dikasih gratis. Ya wes dikasih gratis, ngapain riba? Ini tak nih loh, ini loh. Ini emas ini tak nih langsung. Ribanya mana coba? Yang ribanya itu ketika Pak Kartijo ini punya uang, saya punya emas. Saya kasih emasnya besok, uangnya saya ambil sekarang. Ada sesuatu yang tertunda. Ini wes dinai gratis kok. Nggak ada barter di situ karena cuma gratis. Kalau nggak gratis sudah bilang alhamdulillah gitu aja. Nggak usah bahas masalah ribanya, ribanya nggak ada. Ini punya uang, saya punya emas ya. Nah, saya tukar langsung di sini syaratnya. Kalau ada yang tertunda satunya, maka jadi riba nasiah. Nah, itu tadi yang baru masuk. Kalau cuma gratisan, nggak ada di sini apa-apa. Karena cuma dikasih cuma gitu. Terus, bagaimana jika sedekah tidak ingin diketahui orang? Sedangkan kadang kita disuruh konfirmasi menyertakan bukti transfer, sedangkan di bukti transfer ada nama kita. Apakah pada saat konfirmasi dengan menulis hamba Allah meskipun disertakan bukti transfer sudah termasuk tidak ingin diketahui orang, Ustaz? bisa saja. Jadi dia tulis, Pak, tolong nama saya disembunyikan, tulis saja hamba Allah, bisa. Terus, apakah dagu bagian belakang termasuk aurat dalam sholat pada wanita? dagu bagian belakangnya pundi? Ini toh, ini bawah mungkin J. Nah, ini aurat. Niki aurat J, aurat. Yang batasannya cuma sampai sini nih. Maka kalau sholat rukunya tarik sampai luar sini. Nah. Janggut sampai janggut. Paham Ibu? Kita tak ulang-ulang terus loh. Ini tarik sampai luar sini. Sholat kayak gini aja. Lebih aman daripada ditarik ke dalam sini. Kalau bawah sini sudah masuk aurat, biar auratnya ketutup. Paham? Wah wagu Ustaz, ini orang masalah wagu-wagu, ini masalah aurat. Sumo, ini orang masalah sumo-sumo, masalah aurat mesti ditutup. Aurat itu secara bahasa artinya nakes, kurang, aib. Berarti kalau kebuka berarti membuka aib. Maka kalau ibu-ibu nggak pakai jilbab itu lagi membuka aib. Apalagi rambutnya, wah kelihatan lurus apa keriting. Sama, aibnya lagi dibuka itu. Nakes tadi arti secara aurat secara bahasa nakes, kurang. Biar sempurna apa? Nutup aurat tadi. Paham ibu-ibu? Ini orang guru ngaji loh ini. Nutup aurat bukan hanya ketika sholat, ketika keluar di luar rumah, mau belanja, mau ngantar anak sekolah, pakai jilbab nggak? Pakai. Wajib nama buatan? Wajib. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Kalau ke ladang, Pak. Ke ladang sami mawon apa? Kebanyakan seladang itu. Kalau kebanyakan ke ladang orang nganggo jilbab. Waduh. Justru harus pakai juga. Satu lagi. Bagaimana hukum mengelap bekas wudhu menggunakan handuk? Apakah Masih boleh. Tidak ada larangan mengelap
bekas wudhu setelah berwudhu. Baik, saya baca saking kertas. Saat sholat tahiyatul masjid tiba-tiba iqomah, apa boleh dibatalkan? Boleh, karena sudah iqomah. Kecuali kalau sudah rakaat terakhir tahiyat akhir, tinggal dilanjutkan. Saya mau tanya, di masjid saya setiap hari Jumat jamaahnya tidak pernah sampai 40 orang, cuma hanya 29 sampai 32 orang saja. Karena tempat saya banyakkan orang yang merantau ke Jakarta, apakah sholat Jumat kami sah atau tidak? Sedangkan misalkan harus mencari masjid lain, tempat kami jauh. Itulah masalah di Gunung Kidul. Betul nggak? Jamaah sholat Jumatnya ada yang 10, ada yang 5, ada yang 20, ada yang di bawah 40. Betul? Kalau pakai mazhab Syafi'i Hambali, mboten sah niku Jumate. Ganti sholat zuhur. Berarti tiap Jumat kami sholat zuhur. Iya. Itu kalau pakai pendapat itu. Namun ada pernah cerita, disebutkan hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan bahwa suatu saat Nabi SAW itu menyampaikan khutbah Jumat, jamaah lebih dari 40. Jamaah mencapai 40. Namun ketika beliau lagi khutbah, lantas orang-orang lihat ada pedagang saking Syam datang jualan pas waktu Jumatan. Jualan. Akhirnya bubar gara-gara mau lihat jualan tadi. Akhirnya yang hadiri sholat Jumat tinggal 12. Dari berapa tadi? 40. Tinggal berapa? 12. Nabi tetap lanjutkan Jumatan. Maka menurut sebagian pendapat, bahkan ini jadi pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah syaratkan masih boleh 3. Imam Al-Muzani juga kalau tidak salah menyariatkan juga 3, masih tetap sah untuk sholat Jumat tadi. Berarti kesimpulannya ya, tidak disyaratkan 40. Berarti sah tidak tadi? Sah. Kalau pas sakit saya sholatnya pakai tayamum, semisal ingin baca Quran, apakah boleh tayamum juga? Tayamum ada cuma karena 2 sebab. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Saat pulang kerja malam saya biasa mampir masjid sholat 2 rakaat. Tapi saat ini saya pulang kerja sore. Apakah boleh saya sholat 2 rakaat di masjid? Karena setahu saya tidak ada sholat sunnah selepas subuh atau asar. Kalau tidak ada sebab tidak perlu dilakukan tadi. Cuma pulang kerja saja bukan sebab. Dulu saya pernah memelihara seekor anjing. Tapi saat ini sudah tidak. Di sini saya tanyakan di saat terakhir saya memutuskan untuk tidak lagi melihara. Yang saya sebutkan tadi justru saya malah ngasih ke tetangga saya. Gimana hukumnya dengan yang saya lakukan itu? Apa itu termasuk dosa jariyah? Iya. Aduh, saya mau kasih solusi sebenarnya, namun mbok diracuni wae no anjing kuwi wis mati, wis rampung. Iya dah, diam-diam aja. Kalau mati ya sudah bilang, mbok kuwi ngopo kuwi anjing iki paling ora ngerti makanane kuwi paling ya. Ternyata ya racun. Ya amannya sih kayak gitu. Monggo. Bukan saya loh tadi, bukan saya loh, cuma saran. Hanya cerita aja tuh, cerita apa tadi tuh? Mau diterima ya monggo, ya ora popo. Apakah pada saat rakaat pertama tidak boleh membaca surat An-Nas? Boleh. Yo hafalannya gur kuwi piye, Pak? Ini maksudnya mungkin pertanyaannya, baca surat An-Nas boleh nggak di rakaat pertama? Karena kan gini, An-Nas ini wes surat 114, nomor 114, paling terakhir. Padahal kita kalau baca surat urutan dari sebelumnya terus terakhir tau. Nah sekarang wes maca surat An-Nas, bar An-Nas apa meneh? Selesai kan? Selesai. Dia bingung. Nah itu maksudnya. Maka baiknya tidak milih surat An-Nas yang terakhir, dibaca di rakaat pertama. Baca surat Al-Ikhlas dulu baru An-Nas. Nah masih mending. Sudah 2 surat Qul. Gitu ya.
Bila azan Jumat belum selesai sholat tahiyatul masjid, boleh tidak Pak Ustadz? Bila azan Jumat belum selesai, lagi azan berarti kan, langsung sholat tahiyatul masjid, karena lebih penting mendengarkan khutbah Jumat. Apakah sholat 2 rakaat sebelum jima bagi suami istri itu disunahkan? Ini khusus malam pengantin pertama, bukan setiap malam. Apakah sholat 2 rakaat sebelum jima? Berarti setiap kali kan ini, no? Ini cuma berlaku untuk yang baru nikah. Kalau wes lawas ya wes. Sholat apa guna tujuannya coba? Apa tujuannya? Ini syariatnya cuma pas malam pertama loh itu. Biar selamat. Apa biar selamat terus? Wallahu alam. Nanti yang 2 ini biar dijawab pekan depan. Namun pengumuman terakhir untuk warga Gunung Kidul tanggal 21 23 wonten daurah. Jenengan tinggal hadir saja, kecuali yang butuh penginapan harus menghubungi DS karena penginapan sudah full. Jadi harus hubungi dulu, terutama anak-anak SMA yang biasanya datang ke sini yang putri itu nggih, harus daftar karena harus dicarikan tempat nginap. Gitu nggih. Ya Bapak kan cuma pulang pergi aja toh, nggak jadi beban. Ya. Nanti yang sini yang Gunung Kidul bisa langsung datang, pulang gitu, nggak ditanggung beban oleh DS. Baik. Luar Gunung Kidul ada undangan. Luar Gunung Kidul wes kelas tutup. Suruh jadi warga Gunung Kidul, KTP Gunung Kidul. Titik. Ngapa rapi karo wong kene ngono lho. Baik, demikian mugi-mugi manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Mugi-mugi Allah turunkan hujan yang penuh berkah, menyuburkan sawah ladang kita sekalian, dan kita diberikan keberkahan rizki yang penuh manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.